ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Sadaqallahul Aliyyul Azim. Pertama-tama marilah kita hancurkan keharibaan Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, entah itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam tak buka kita hancurkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat dari masa kebodohan sampai masa penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati kepada Ustadz Muhammad Kadabi dan yang saya hormati teman-temanku, rekan-rekan mahasiswi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini ingin menyampaikan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mas'alatin memperdalami makna puasa Ramadan. Puasa bulan Ramadan itu mengajarkan kepada umat Islam untuk dapat mengerti dan memahami serta merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang hidupnya serba kekurangan. Kenapa? Karena orang-orang yang hidupnya serba kekurangan sudah pasti dia akan merasakan yang namanya kelaparan, yang merasakan yang namanya rasa haus, karena ekonominya sangat memprihatinkan. Betul nggak teman-teman? Betul. Maka dari itulah kita sebagai umat Islam untuk merasakan, makanya dari itulah umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Agar apa? Agar kita sama-sama merasakan bagaimana sih rasa lapar. Karena mereka itu adalah orang-orang yang hidupnya kekurangan. Setiap contoh kecil misalkan, setiap hari mereka mengumpulin botol-botol aqua, dari satu dikumpulin hingga banyak, masuk dari kampung ke kampung, dari lokasi lain ke lokasi lain. Setelah terkumpul, baru dia jual. Untuk apa? Untuk sesuap nasi. Bahkan dia sampai menahan lapar dari pagi hingga siang. Karena apa? Karena belum terkumpul itu botol aqua. Begitu sudah terkumpul, dijual. Tapi harganya tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kadang sehari cuma makan sekali. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, setelah kita menjalankan puasa, itu ada yang berubah sama diri kita. Ada keberkahan dalam diri kita. Kenapa? Kita semakin cinta dengan orang-orang yang lemah, semakin rajin bersedekah, semakin menggayomi, menyayangi orang-orang yang hidup serba kekurangan. Itu namanya puasa kita ada khasiatnya, ada keberkahan dalam diri kita. Betul nggak? Betul. Kalian di sini pasti merasakan rasa lapar, rasa haus. Itu selama sebulan bagaimana? Merasa ini nggak berat atau ibadah? Termasuk ibadah. Menjalankan puasa itu. Yang kalian rasakan itu seperti apa? Apa merasakan yang enak ibadah, apa merasa berat, apa bagaimana? Enak. Bagi orang-orang yang beriman, puasa bulan Ramadan itu adalah puasa yang sangat menyenangkan karena menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin cinta kita kepada orang-orang yang lemah. Begitu puasa Ramadan itu sendiri, yang pertama apa? Yang pertama, kita sebagai manusia memiliki rasa bersyukur. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum. Berapa banyak orang-orang yang di luar sana hidupnya kekurangan, hidupnya sangat memprihatinkan. Maka dari itu, kita sebagai
mengingatkan kepada kalian, maka Allah akan memaklumkan. Ketika Tuhanmu mengingatkan kamu, maka memaklumkan. La in sakartum la azidannakum. Dan jika kamu tidak mensyukuri, niscaya Allah akan menambahkan apa? Menambahkan nikmat. Jika kamu mensyukuri dalam bentuk apa? Ayo, mensyukuri dalam bentuk mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat Allah. Maka jika kamu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Dan jika kamu mengingkarinya, maka sesungguhnya azab itu sangat berat. Azab siapa? Azab Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari dari nikmat-nikmat Allah. Maka dari itu, memperbanyaklah bersyukur kepada Allah. Kemudian makna yang kedua, mendisiplinkan waktu. Maksudnya apa? Mendisiplinkan waktu. Dengan adanya puasa Ramadan, kita sesama manusia, khususnya umat Islam, menjadi semakin disiplin dengan waktu. Karena di dalam puasa itu ada yang namanya sahur. Dan di dalam puasa juga kan kita berpuasa dari pagi hingga matahari terbenam. Itu mendisiplinkan waktu. Karena begitu dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka disegerakan untuk berbuka puasa. Tidak boleh untuk menunda-nunda di dalam berbuka puasa. Sebagaimana yang diriwayatkan hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, Bakiru bil iftar. Segeralah kamu untuk berbuka. Maksudnya apa? Segeralah berbuka di awal Ramadan, di awal suara azan. Di awal begitu Allahu Akbar, untuk disegerakan untuk berbuka. Tidak boleh untuk menunda-nunda. Karena itu merupakan sunnah Rasul. Kalau kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus melaksanakan sunnah Rasul. Jika kita tidak melaksanakan sunnah Rasul, berarti jauh dari kata kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa akhiru wasahur. Diakhirkanlah jika kamu sahur. Maksudnya apa? Kalau kalian ingin bangun sahur, diakhirkan di saat-saat ingin mendekati suara azan. Azan apa? Azan subuh. Itu merupakan sunnah Rasul, sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan kepada umat Islam. Jadi kalau puasa itu sahur harus akhir saat mendekati mau suara azan subuh. Sedangkan berbuka itu di awal. Begitu mendengar azan Allahu Akbar, segeralah untuk berbuka puasa. Kemudian yang ketiga, makna dari puasa Ramadan itu yaitu memberikan keseimbangan di dalam menjalankan ibadah. Maksudnya apa? Memberi keseimbangan di dalam beribadah. Kita sebagai manusia sudah tentu sebagai umat Islam khususnya menjalankan ibadah puasa. Bukan hanya puasa menahan lapar, bukan hanya puasa menahan haus, tapi ada keseimbangan yang harus kita laksanakan. Salah satunya mengerjakan sholat tarawih, misalkan sholat duha, sering mengaji. Karena itu merupakan ibadah-ibadah untuk menambah keimanan kita. Karena bulan puasa adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan pengampunan. Di situ dibuka pintu-pintu berbagai macam pahala. Maka memberikan keseimbangan di dalam menjalankan ibadah puasa. Bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus. Contoh kecil misalkan, banyak manusia-manusia di luar sana melakukan aktivitas setiap hari karena dia merasa beban dengan pekerjaannya, merasa berat dengan pekerjaannya, sehingga dia membatalkan puasanya. Dia lebih mengedepankan dunia daripada akhirat.
Padahal Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk bisa berbuat keseimbangan dalam mengejar dunia maupun mengejar akhirat. Betul nggak? Betul. Apakah kalian di sini menjalankan salat tarawih? Ayo, melaksanakan salat tarawih tidak? Insya Allah melaksanakan salat tarawih. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu beriman kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah setelah itu, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya bna Adam, wahai anak Adam. Siapa ini anak Adam? Anak Adam ini adalah keturunannya Nabi Adam. Kita semua ini termasuk keturunannya Nabi Adam. Makanya diperintahkan, Ya bna Adam, wahai anak Adam, takarrab li ibadati, beribadahlah sepenuhnya kepadaku. Kepada siapa? Kepada Allah. Allah memerintahkan kepada kalian, kepada umat Islam untuk hanya beribadah kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, bukan dengan untuk menyekutukan Allah, apalagi mengejar dunia. Paham sampai di sini? Ada yang bertanya tidak? Makna dari puasa Ramadan. Makna dari puasa Ramadan tadi ada berapa? Ada tiga. Yang pertama apa tadi? Memiliki rasa bersyukur. Yang kedua, mendisiplinkan waktu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Memberi keseimbangan dalam menjalankan beribadah. Mendisiplinkan waktu juga penting sebagai mahasiswi. Karena apa? Di dalam surah wal as demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kenapa manusia itu dalam kerugian? Karena manusia dalam kerugian itu tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Karena waktu kalau sudah lewat tidak bisa terulang kembali. Contoh kecil, kalian sekarang usianya udah berapa? 20. Nah, di saat kalian umur 20, kemudian tiba-tiba kalian diambil oleh Allah. Bisa nggak kalian kembali lagi di masa kalian pengen hidup kembali? Nggak bisa. Maka pergunakanlah waktu dengan baik-baik. Hanya orang-orang yang menyia-nyiakan waktulah orang-orang yang dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beramal, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berbuat kebajikan. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat kebajikan, itulah orang-orang yang beruntung. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihatilah kamu dalam kebenaran. Jadi kita harus saling menasihati sama teman. Kalau teman kita berbuat salah, kita tegur, kita nasihati, kita kasih arahan, bukan untuk dihina, bukan untuk dibully, atau apalagi sampai untuk dijatuhkan. Wa tawassaw bis sabr, apa? Saling menasihati dalam kesabaran. Ini kayaknya nggak apa nih kalau asri ini. Ada TK aja apa? Artinya harus apa? Kita sebagai umat Islam itu surah-surah pendek harus apa lah artinya? Kita kan sekolah kuliah Islam loh. Jadi saya anjurkan untuk apalagi bulan puasa nih kita membaca Quran dengan artinya, jangan sekedar baca, itu faedahnya banyak sekali. Nah kita apa maksudnya? Saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kita kalau ada teman kita yang berpuasa, lapar nih pengen makan, sabar. Kita lagi menahan haus, kita lagi menjalankan ibadah puasa. Insya Allah kita termasuk umat Nabi Muhammad. Janganlah, yuk kita main apa kayak yuk gitu. Jadi nasihati tapi dalam bentuk mengajak. Jadi kalau menasihati orang tuh jangan, kamu apa sih? Ngapain kamu buka puasa? Nggak boleh gini. Nah, itu namanya menasihati dengan kata-kata yang tidak baik. Jadi meresponnya juga yang mendengarkannya dia akan menolak. Jadi kalau menasihati teman itu dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata ajakan, seperti
seperti orang tua kita berbuat kesalahan, mama jangan begitu mama, gak baik mama. Kalau aku belajar di dalam hadis gini. Sebisa mungkin kalau kita mau menasehati orang itu bawa hadis atau bawa Al-Quran, itu sangat kuat. Jangan sekali-kali mengatakan katanya, jangan begitu. Katanya si itu mak gini, kata si itu mak gini, nggak perlu. Jadi kalau sebagai mahasiswa itu berpikirlah sesuai dengan kualitas pendidikannya. Jangan kalian seorang mahasiswa tapi berpikir seperti anaknya SMA. Kalau ingin menasihati teman atau orang tua ataupun siapapun itu, berusaha mungkin bawa hadis dan bawa Al-Quran. Jangan dibiasakan dengan membawa katanya, nggak boleh. Itu mencerminkan bahwa kita bukan orang yang berpendidikan. Bila perlu riwayat ini, riwayat itu, bisa dipahami? Bisa. Ya, amin. Jadi hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai Bumaya bukan ingin mengguru kalian, tapi kita di sini hanya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Karena yang saya katakan juga belum tentu saya juga orang yang baik. Saya juga sebagai manusia masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Makanya siang hari makan kuaci. Cukup sekian pada hari ini. Topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu